Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan ya luar biasa. Rasanya nyanyikan pujian tadi itu ya, ketika kita mau ngomong meskipun saya susah, lagi kayaknya mau mikir dulu ya. Karena kan meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, tapi kami mau tetap ikut Yesus. Saudara, perjalanan hidup ini ya, kalau di Alkitab digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel. Kenapa Alkitab kita dimulai dari Perjanjian Lama dan itu menggambarkan perjalanan bangsa Israel? Karena ternyata di dalam hidup ini pun semua manusia akan mengalami hal yang sama. Kita tuh harusnya bersyukur punya Alkitab yang luar biasa. Makanya di dalam isbah doa malam, setiap malam kita membahas dari kitab Kejadian supaya kita paham. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak mengerti firman, bahkan baca Alkitab aja jarang. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Nah, perjalanan kita, Rasul Paulus berkata, kisah dari bangsa Israel itu ditulis menjadi peringatan, menjadi tuntunan, menjadi contoh bagi setiap kita yang hidup di zaman sekarang ini. Karena memang mirip, saudara. Nah, saya ingin kita melihat dan kita belajar bersama hari ini, ya, apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan bangsa Israel, yang saya yakin itu juga menjadi kemanuan Tuhan buat setiap kita, amin. Mari kita buka bersama Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama mulai, firman Tuhan kalau kita lihat judulnya di sana, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi saudara, kalau kita membaca Alkitab ini dari Perjanjian Lama sampai terakhir di Wahyu, inti dari pembahasan firman Tuhan itu terangkum dalam satu kata, yaitu mengasihi Tuhan. Amin. Kasih akan Allah, kasih kepada Allah itu adalah perintah yang utama. Ya, kenapa kita diajarkan dari Perjanjian Lama tentang kisahnya bangsa Israel? Cuma satu yang Tuhan mau, supaya bangsa itu belajar mengasihi Tuhan. Lalu mengasihi Tuhan itu seperti apa? Kita baca bersama ayat yang pertama. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Musa berkata, inilah peraturan yang diajarkan Tuhan Allahmu melalui aku, kata Musa, dan aku mengajarkannya kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Bangsa Israel harusnya bisa hanya dalam waktu 11 hari mencapai tanah perjanjian. Tapi seperti yang kita tahu, akhirnya berapa lama mereka berputar? 40 tahun. Lama nggak saudara? Lama. Sampai Alkitab berkata satu generasi dibunuh semua di padang gurun. Yang bisa memasuki tanah perjanjian hanya yang berusia 20 tahun ke bawah. Generasi baru. Ternyata angkatan yang tua ini tidak bisa masuk. Kenapa? Alot. Pemikirannya, cara berpikirnya, hatinya itu sudah keras dan gak bisa diubahkan. Dan Tuhan tidak mau mereka itu masuk ke satu tanah yang baru dengan pola pikir yang lama, dengan cara hidup mereka yang lama. Ya, Tuhan tidak akan izinkan dia masuk ke satu tanah yang baru dan dia masuk dengan cara hidup dia yang lama. Makanya mati semua satu angkatan. Yang tersisa hanya keturunan mereka 20 tahun ke bawah yang boleh masuk. Saudara, pelajaran pertama yang harus kita ambil hari ini adalah mungkin dalam hidup ini kita gak pernah bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena masih berjalan dengan pola pikir yang lama, hidup yang lama, karakter yang lama. Engkau tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan kalau engkau hidup dengan cara hidupmu yang lama.
Makanya kita harus dilahirkan kembali. Kita harus mengalami pola pikir, dan bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun. Kenapa mereka harus berjalan 40 tahun berputar? Sebab bagi Tuhan membawa bangsa itu keluar dari Mesir perkara mudah. Yang jadi sulit mengeluarkan Mesir dari otak dan hidupnya bangsa Israel. Butuh waktu 40 tahun, itu pun tidak bisa. Akhirnya mereka semua binasa. Saudara, kita semua dilahirkan dengan budaya dari orang tua. Banyak cara-cara hidup lama yang sudah kita warisi dari nenek moyang kita. Tapi ketika kita ikut Yesus, itu semua harus ditanggalkan. Supaya hidupmu di dunia ini tidak berputar-putar. Mungkin saudara berkata, saya itu Bu, jadi Kristen puluhan tahun, cuma berputar-putar-putar, gak pernah lihat janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan yang sama datang bagi setiap kita hari ini, bahwa Dia akan memberkati, Dia akan menyertai. Tapi kenapa kita tidak mengalami? Mari kita bertanya hari ini. Mungkin masih ada yang belum bisa Tuhan ubah. Cara berpikirmu, cara pandangmu, karaktermu yang lama. Kita bahkan masih senang hidup dengan dosa-dosa. Ayat yang kedua, Musa berkata, supaya apa? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Perhatikan di sana, Tuhan berkata bukan hanya engkau, tapi engkau dan anak cucumu. Kita dan anak cucu kita janji itu diberikan. Coba kita introspeksi diri hari ini. Bagaimana kehidupan anak-anak kita, saudara? Apa mereka hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan? Anak cucu kita itu bukan tanggung jawab gereja. Engkau gak bisa berkata, saya sudah tahu anak saya dari sekolah minggu itu. Ya, tapi kenapa anak saya jadi kayak begitu? Itu salahnya guru sekolah minggu itu. Pendidikan dan ajaran tentang iman pertama kali dimulai dari dalam keluarga. Tidak bisa ditaruh di gereja anak sekolah minggu dan kita lepas dan berharap mereka bertumbuh dari dalam keluarga. Suami istri, orang tua, itu adalah tanggung jawab kita, saudara. Ayat yang ketiga berkata, maka supaya kita mengalami itu dan anak cucu kita semua baik keadaannya. Dikatakan di sana ayat 3, baca bersama, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan berkata, dengar itu baik-baik, lakukan itu dengan setia, yaitu peraturan Tuhan. Supaya apa? Baik keadaanmu. Tuhan tahu kita hidup di dunia ini, keadaan kita baik. Tapi kalau ada yang tidak baik, ya mari kita bertanya dan introspeksi diri. Kalaupun memang Tuhan izinkan kita harus mengalami yang tidak baik, karena kita kebenaran, karena kita hidup dalam kebenaran, gak apa-apa. Tapi kalau keadaan yang tidak baik dalam hidup kita karena ada sesuatu, itu harus cepat dibereskan, supaya anak cucumu tidak menanggung, saudara. Karena dalam hidup ini ada yang namanya kutuk. Ya, saya pernah melihat ada satu keluarga, orang tuanya ini dulu, kakek neneknya itu dulu sebelum menikah hamil duluan. Anaknya, saudara, semua anak-anaknya itu sebelum nikah hamil duluan semua. Bukan cuma semua anaknya, sampai ke cucu-cucunya itu sebelum menikah hamil semua. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ada kutuk yang turun dari atas. Seperti itu juga halnya dengan kebenaran. Ketika orang tua hidup dalam kebenaran, engkau mewariskan kebenaran itu kepada anak cucumu, maka firman Tuhan berkata, akan baik keadaanmu di bumi ini. Amin, saudara. Tuhan rindu loh. Jangankan saudara, seringkali saya ketemu banyak orang berkata, Bu, saya tuh pengen keadaan yang baik, Bu, dalam rumah tangga saya, dalam ekonomi saya, keuangan saya. Saya bilang gini,
Bu, Pak, bukan cuma kamu yang rindu, Tuhan terlebih rindu supaya kau hidup dalam semua keadaan yang baik. Kalau kau rindu, saya mau bilang Tuhan terlebih rindu. Dan untuk itulah Dia panggil bangsa Israel keluar dari perbudakan supaya mengalami satu tanah yang baik. Tetapi selalu ada syaratnya. Amin, saudara. Untuk bisa mengalami janji Tuhan itu ada syaratnya. Orang Kristen cuma mau mengalami yang baik, tapi tidak mau nurut sama syarat. Hidup ini ada sebab, ada akibat. Kalau engkau berbuat begini, maka akibatnya begitu. Kalau engkau berbuat kebenaran, maka akibatnya berkat. Tapi kalau engkau berbuat dosa, maka akibatnya itu kutuk. Nggak pernah akan baik. Tuhan itu mengajarkan kepada mereka, dikatakan, dengarlah hai orang Israel, lakukan hukum-hukum Tuhan itu. Perintah-perintah Tuhan itu yang sudah disampaikan kepadamu, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dikatakan, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Siapa yang menjanjikan, saudara? Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, apakah janjinya palsu? Enggak. Tapi kalau janji itu tidak terjadi, berarti kesalahan ada di pihak siapa? Bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak kita. Karena ada sebab, ada akibat hidup ini. Ayat yang keempat dikatakan, bersama kita baca 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah perintah yang pertama dan yang utama yang harus dituruti oleh semua manusia supaya baik keadaanmu. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Coba kita merenung sejenak. Kalau baca Alkitab jangan cepat-cepat. Mari kita merenung Tuhan. Apakah aku sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya apa? Saat hatimu dilukai, saat hatimu dikecewakan, engkau akan memilih, aku mau mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan segenap hatiku, sekalipun itu susah. Itu lagunya yang tadi, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Susahnya apa? Aku disuruh melepaskan pengampunan. Saya kemarin baru pulang dari Tentena, saudara. Iya, kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Hari ini badan saya sudah remuk, hancur, redam rasanya. Pulang-pulang saya sakit semua. Hampir 10 hari saya belum pulang ke rumah dengan suami. Dari minggu lalu kami pelayanan dari Surabaya, lalu kami terbang ke Makassar, Morowali, Tentena, jalan darat hampir 5 jam. Dan itu belok-belok begini, saudara. Dari Makassar harus pakai pesawat kecil baru sampai di Morowali. Ada yang tanya sama saya, Bu, kok ibu mau melakukan pelayanan seperti itu? Dan itu adalah pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Itu jadwal rutin kami setiap bulan. Pergi begitu kami bayar tiket sendiri, bayar pesawat sendiri, tidak dapat persembahan. Malah di sana ketemu hamba-hamba Tuhan, kami menabur untuk hamba-hamba Tuhan di desa. Ada yang tanya, kenapa ibu mau melakukan hal itu? Saya bilang, kalau ditanya mau, saya tidak mau. Pilih di Jakarta nge-mall sama anak-anak, iya nggak? Kalau ditanya mau, tapi itu yang Tuhan mau. Dan saya mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku. Capek, saudara, remuk, saudara, mabok di perjalanan, aduh tidak enak. Dan itu benar-benar melakukan sesuatu yang nggak dapat apa-apa. Tapi kita belajar. Kenapa saya komit dengan pelayanan ini setiap bulan? Puji Tuhan yang datang 1000 lebih hamba Tuhan dari desa-desa. Kami semua tersungkur bersama meminta penyertaan Tuhan dalam pelayanan.
Kami merendahkan hati berdoa supaya Tuhan menjamah melawan gereja di akhir zaman yang sudah mulai tertidur. Ya, dan saya dan suami berkomitmen itu untuk menjaga hidup kami. Saudara, saya di sana ketemu dengan seorang ibu. Dia cerita, Bu, saya ini mendengar misa doa, Bu. Saya banyak diubahkan, saya banyak dibentuk lewat semua khotbah-khotbah ibu, mesbah doa, mesbah syukur tuh. Di tengah masa pandemi, saya dan keluarga diubahkan Tuhan. Jadi dia bersaksi, suami saya ini dulu perokok berat, Bu. Itu setiap hari di rumah itu asbak penuh sampai debu-debunya berterbangan di rumah. Setiap kali saya bersihin dengan mulut saya yang teriak-teriak sama suami, saya bilang sama dia, tiap kali saya bersihin asbak dan debu rokok, puntung rokok di rumah, saya bilang, boleh merokok ya, sama puntung-puntungnya dimakan, sama debu-debunya dimakan, pelan semua, biar saya gak capek bersihin rumah. Kalau sudah seperti itu suaminya nyaut, ribut, berantem. Saudara bisa bayangkan, setiap hari itu menjadi setan di dalam rumah tangga, menjadi keributan yang utama. Dan kalau sudah begitu, dua-dua berantem terus ribut, saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan rumah tangga itu? Pasti mereka akan berpikir, kita sudah gak cocok, mending cerai saja. Ribut karena begitu, terus anak-anak juga pasti gak damai sejahtera. Tapi dia bilang, suatu saat saya temukan firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu yang kau lakukan dengan perbuatan dan perkataan lakukan untuk Tuhan. Dan saya baca ayat berkata, hai istri, apabila engkau ingin mengubah suamimu, tunjukkanlah itu lewat perbuatan, jangan dengan perkataan. Sebab tanpa perkataan seorang istri dapat memenangkan suaminya hanya dengan perbuatannya. Lalu dia bilang ini, saya mau uji ini ayat ini betul atau tidak. Saya mau melakukan itu Tuhan. Saya mau mengasihi Engkau dengan segenap jiwa dan hati saya. Saya jengkel sama suami saya, tapi saya mau belajar lakukan ayat ini. Saya mau lihat benar gak firman Tuhan itu berkuasa. Sekarang dia bilang, saya rubah, Bu. Sejak saat itu saya bersihin asbak rokok, saya bersihin puntung rokok. Nggak teriak lagi, makan di puntung rokok, makan di abu rokok. Enggak. Saya bersihin asbaknya, saya bilang dalam nama Yesus. Ini terakhir saya bersihin ini dalam nama Yesus Tuhan. Tidak boleh ada rokok di rumahku. Tidak boleh ada asap rokok di rumahku. Sama suamiku supaya dia bertobat. Dia lakukan itu setiap hari. Sampai satu kali malam-malam suaminya kerasukan. Karena istrinya sudah mulai membawa roh Tuhan di dalam rumah tangga. Dan kalau roh Tuhan hadir, maka semua roh yang bukan dari Tuhan itu akan pergi. Lalu saudara, satu kali tengah malam suaminya kerasukan, matanya merah. Dan ini istrinya tadinya mereka bukan dari gereja karismatik seperti kita. Suaminya matanya merah, lalu dia bilang gini, kamu jangan dengar-dengar pendeta atau hamba Tuhan, mereka tuh nabi palsu. Dengan mata yang menyala, istrinya lihat, aduh suamiku sudah lain ini bukan suamiku ini. Lalu dia bilang, apa yang kamu bilang? Itu semua pendeta-pendeta itu nabi palsu, jangan kau dengar. Lalu dia mulai tengking dalam nama Yesus, aku tahu kau bukan suamiku yang bicara. Istrinya mulai tengking, dia bilang, saya takut Ibu Dewi, karena saya baru kali ini mengalami yang begini, Bu. Tidak pernah saya mengalami gini. Tapi ternyata iman itu harus dipraktekkan. Lalu dia mulai tengking suaminya dalam nama Yesus, engkau bukan suamiku, engkau iblis, keluar dalam nama Yesus. Suaminya mulai begini, panas, panas. Kalau saudara begitu kira-kira lari atau saudara hadapi? Ya, disinilah iman. Engkau tidak sadar, ternyata seringkali suamimu itu dirasuki iblis. Kenapa kelakuannya gak berubah? Kenapa dia gak berhenti selingkuh? Kenapa dia gak berhenti merokok? Kenapa dia gak berhenti? Ada setan di dalam badannya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada setan. Orang yang tidak tunduk pada firman, berarti dia tunduk kepada setan. Istrinya mulai tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu dia mulai bilang, tolong ambilkan rokokku. Istrinya tanya di mana? Di seluruh rumah dia simpan rokok. Di bawah kasur, di dapur, di bawah panci, di rak sepatu.
Dan itu setan loh saudara. Makanya saya selalu bilang rokok itu setan. Jangan bilang tidak. Lalu istrinya ambil semua saudara itu rokok ternyata dia simpan di berbagai sudut. Lalu istrinya ambil, dia remes dalam nama Yesus. Hari ini juga stop. Akhirnya saudara suaminya sadar, setelah didoakan sadar. Tapi nggak langsung bertobat hari itu. Istrinya terus berdoa sampai satu saat suaminya itu malam-malam nggak bisa nafas, jatuh mau mati. Istrinya berdoa, "Pak bangun Pak, dalam nama Yesus kamu bisa Pak, jangan mau mati Pak." Tiba-tiba ada apa-apa. Suaminya udah bilang gini, "Nggak bisa, aku udah nggak kuat." Dia doa dalam nama Yesus. Tidak ada stroke di rumahku, tidak ada kematian dalam nama Yesus di rumahku. Kematian kalau bukan karena kehendak Tuhan, aku tolak kata-kata itu. Lalu suaminya bangun saudara. Sejak hari itu suaminya berhenti merokok dan sekarang mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, kenapa bisa terjadi pemulihan seperti itu? Karena ada orang yang mau berkata, "Aku mau mengasihi engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa." Kenapa Tuhan perintahkan ini? Bukan tanpa alasan. Seringkali engkau tidak sadari di dunia ini banyak sekali roh. Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan roh. Jadi kalau suamimu tiap hari kau ajak ribut terus, percuma, setannya tambah seneng sampai berakhir ke perceraian. Karena itu tujuan iblis. Lah sekarang iblis kau ajak ribut, kira-kira mau ngalah nggak dia? Nggak mungkin. Jadi mari kita melihat hari-hari ini dengan cara pandangnya Tuhan. Saya bilang sama istrinya, "Tuh kan Bu, kalau ibu tidak memutuskan untuk memilih tunduk kepada firman, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, apakah ibu akan dibukakan rahasia sebesar ini? Ternyata yang ada dalam suamimu selama ini bukan dia. Rohnya dikuasai oleh iblis, jiwanya ditahan sama iblis. Dia sebenarnya mau berhenti rokok, tapi setan yang dalam dirinya itu tidak mengizinkan, dan dia butuh seseorang yang dapat mengeluarkan dia dari ikatan itu. Tapi kalau istri ngajak ribut terus, ya jadi setan berteman sama setan. Makanya banyak perceraian terjadi. Saya selalu berkata, sebuah rumah tangga akan bisa diselamatkan jika masih ada salah satu yang mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sayangnya orang Kristen tidak mengerti kebenaran ini. Alkitab bilang peperangan kita bukan darah dan daging. Jadi kalau suamimu ngeyel, suamimu itu ribut terus, engkau nggak pernah lihat dia berubah, ya jangan-jangan saudara. Karena memang di dunia ini kalau orang nggak tunduk sama Tuhan, berarti dia tunduknya sama setan. Ya, mari kita menyadari ini saudara. Dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan baik-baik setiap hari minggu saudara ke gereja. Saudara diingatkan firman Tuhan. Apakah kau perhatikan firman Tuhan itu atau pulang sudah lupa? Gak terjadi apa-apa di hidupmu karena kau tidak pernah mengambil keputusan mulai hari ini. Tuhan, aku harus memperhatikan firman dan melakukan firman itu. Jangan jadi jemaat yang cuma datang duduk pulang gak pernah berubah hidupnya. Di rumah nanti ribut lagi, berantem lagi. Siapa yang kayak begitu? Gak usah angkat tangan. Kelihatan duduk manis di gereja, begitu keluar baru masuk mobil udah ribut. Soal makanan bisa berantem. Kita makan di sini, aku nggak mau di situ. Ya udah, terus mau apa? Ya udah pulang aja. Bisa gara-gara makanan cerai loh. Dan itu setan. Apakah hidupmu mengalami perubahan? Kita akan mulai mengalami perubahan waktu kita berkata, aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Mulai hari ini aku harus memperhatikan firman Tuhan. Perhatikan, jangan lewat toh.
Pendeta berkhotbah lewat tok, pendeta berkhotbah lewat tok. Makanya engkau kalau datang ke gereja, berduduk di situ mulai ngomong, Tuhan, aku mau duduk. Aku berdoa setiap firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan masuk dalam hidupku dan akan mengubahkan hidupku. Tegur aku lewat firman-Mu Tuhan. Itu baru bilang kau benar-benar ke gereja. Ya jangan datang ke gereja cuma stone muka. Makanya hidup kekristenan kita tidak pernah berbuah. Kita gak berdampak bagi kerajaan setan, apalagi bagi kerajaan Allah. Setan gak takut sama kekristenan yang seperti itu. Makanya setan bilang biarin aja gereja penuh, kita gak usah ganggu. Yang penting mereka tidak menjadi pelaku firman. Biarin aja. Malah hari-hari ini kita lihat kota-kota yang jadi kantong Kristen, justru angka perceraian, angka perselingkuhan, kemabukan, perjudian, narkoba itu yang lebih tinggi saudara. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang berbuah. Amin. Kita mengalami perubahan hidup, supaya rumah tangga kita dipulihkan. Dikatakan di sana saudara yang ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya. Yuk kita baca bersama. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu, dan membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dikatakan di sini saudara, firman yang sudah Tuhan sampaikan harus engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Dikatakan berulang. Saya mau tanya hari ini, orang tua yang tiap hari ngajari firman ke anaknya berapa banyak? Ampuni kami Tuhan. Saudara, jangan biarkan kekristenan semakin merosot. Saya tadi malam tidur di hotel saudara. Pulang pelayanan dari Jombang sampai udah malam. Bayangan saya mau tidur, saya tidak bisa tidur karena ada suara orang tertawa-tawa seperti berpesta, teriak-teriak. Saya intip dari jendela, tepat di bawah kamar saya satu lantai ada sekelompok anak muda. Dan kayaknya mereka itu Kristen. Karena saya lihat ya, maaf itu banyak mereka yang Chinese putih-putih semua dan pakai baju itu hampir sudah setengah telanjang. Duduk di situ. Ada satu gadis cantik duduk disandar kepalanya sama temennya di kursi, disuruh buka mulut, dituang wine di mulutnya. Dia sudah setengah mabuk, sudah. Lalu teman-temannya ketawa. Ada cowok satu di sampingnya disuruh buka mulut, dituang botol minuman. Semua begitu saudara. Saya tuh melihat itu saya berdoa, aduh iblis ya benar-benar dalam nama Yesus. Saya bahasa roh di situ. Lalu saudara, saya dengarin percakapan mereka ketawa, terus bergilir, habis satu botol, buka botol baru. Sudah teler saudara. Ya begitu, ada cowok cewek. Lalu saya dengar ada yang berkata begini, kita ini belum pulang ya, besok naik gereja loh. Saya yakin Tuhan izinkan saya dengar itu. Tuhan izinkan saya dengar. Saudara bisa tertawa, tapi saya itu nangis. Saya bilang, Tuhan, inilah kualitas kekristenan. Saya telepon resepsionis, saya bilang, Mbak, ada security nggak? Bisa naik ke kafe yang sebelah kamar saya ini, saya tidak bisa tidur. Karena saya mau mencoba menghentikan, saya lihat sudah tidak pantas sekali itu perempuan suruh buka mulut. Dia sudah mabuk, tapi dituang terus minuman itu, dan dia di gereja. Siapa tahu ada salah satu teman yang cari lihat di sini bertobat kau. Bayangkan itu. Beberapa minuman mereka minum itu kalau mati saat itu juga jantungnya angus, paru-paru angus. Mereka itu nggak takut sama Tuhan benar-benar. Dan orang Kristen, dalam hati saya bertanya, ini orang tuanya siapa? Kenapa dia tidak mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan? Kenapa dia tidak mengajarkan firman itu? Alkitab bilang
Ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Dari mereka masih kecil, taruh firman di hati mereka, sehingga mereka bertumbuh dewasa. Firman itu yang akan menjaga langkah kaki mereka. Dikatakan di sini, ajarkan itu kepada anak-anakmu berulang-ulang. Engkau harus membicarakan firman itu di mana? Waktu engkau duduk di rumahmu, di meja makan, di ruang keluarga, waktu engkau ada dalam perjalanan di mobil, dan engkau harus mengajarkan itu saat engkau berbaring kepada anak-anakmu. Apabila engkau bangun, engkau harus terus mengajarkan firman itu kepada anakmu. Ajari mereka takut akan Tuhan. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, hidupmu akan berbahagia kalau engkau mengikuti kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Kamu cari jodoh, jangan lihat kayanya, tapi cari yang takut akan Tuhan. Saya ajarkan itu kepada mereka. Saudara, itu tugas kita. Betapa mengerikan saya melihat tadi malam. Saya syuting, saudara, di kamera saya. Saya telepon resepsionisnya, saya bilang, apakah hotel seperti ini membiarkan tamu terganggu sudah jam 12 malam, saya tidak bisa tidur, dan itu mabok, kamu lihat ke bawah, ini saya syuting loh. Baru dia kirim security, 2 kali saya telepon, saudara. Biasanya saya dapat kamar di atas, jadi gak pernah tahu, tapi saya tahu Tuhan izinkan tadi malam itu, karena saya mau khotbah ini hari ini. Aduh, melihat mereka dipaksa buka mulut, lalu wine dituang begini, saudara, satu lagi buka mulut dituang. Itu, dan yang lebih parah, kita ini orang mulai sesat di gereja, lagi live di gereja. Kita lihat di sini. Dan apakah fungsi gereja hari ini? Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang. Dan gereja yang sesungguhnya pertama kali itu adalah keluarga. Orang tua yang harus mengajarkan firman itu kepada anak-anak. Dunia ini semakin rusak, saudara. Dan kalau kita tidak bersungguh-sungguh, ya itu yang akan terjadi. Dikatakan di sana ayat 8, baca bersama. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya kepada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai Alkitab Tuhan berkata, Musa bilang, hukum itu engkau tulis di tanganmu, di dahimu. Artinya apa? Ingat itu di otakmu. Dan waktu itu Tuhan cuma memberi 10 perintah Allah. Itu yang disuruh mereka ingat baik-baik. Itu yang harus engkau ajarkan kepada anak-anakmu, ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang baik, yang besar, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau panani. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12 perhatikan, dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jangan mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Saudara, Tuhan ingatkan bangsa ini, dan ternyata sudah diberi peringatan keras, tetap tidak masuk, sehingga mereka semua satu angkatan harus binasa. Dan hanya yang berusia 20 tahun ke bawah yang masih bisa dicuci otak, yang masih bisa dibersihkan pikirannya, mereka yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita harus sungguh-sungguh belajar
Dan Tuhan bilang, kalau engkau sudah mendiam di tempat yang enak, jangan engkau pernah lupakan Tuhan. Ingat dari mana Tuhan mengangkat kita. Bahkan Tuhan berkata, ya ayat yang ke-20 dikatakan di sana, saya bacakan saudara, waktunya hampir habis. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, apakah ketetapan, apakah peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Ayat 21, maka haruslah engkau menjawab kepada anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Dan kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Cuma satu yang Tuhan mau, saudara, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya undang para imam musik, saudara, kalau hari ini engkau tidak pernah mengajarkan firman kepada anakmu, sekarang itu ya boleh, saudara. Sekarang saya banyak melihat anak kecil-kecil itu dikasih HP. Ya, kemarin saya di satu restoran lihat ada ibu bawa anak, dia mau suapin anaknya, harus diajak ke restoran, dipegangin HP. Jadi anak itu masih sekecil itu pegang HP sambil disuapin. Dia main HP, main HP, Saudara, sekarang di mana YouTube banyak cerita Alkitab tentang Musa, tentang Daud, dibikin kayak kartun. Tunjukkan itu kalau engkau tidak bisa menceritakan. Kasih tahu. Beberapa waktu lalu di Mesbah Doa saya bersaksi tentang kesaksian seorang ibu. Dia cerita tentang anaknya yang memberontak, masih kecil anaknya memberontak, tidak mau sekolah. Dia mengalami ketakutan, depresi, bolak-balik ke psikiater, bolak-balik ke dokter. Dokter bilang ada penyakit, anak kecil 10 tahun. Lalu ibu itu berkata, saya temukan Mesbah Doanya ibu. Saya nonton ada khotbah ibu tentang ketakutan. Saya ajak anak saya duduk untuk ikut Mesbah Doa. Dan puji Tuhan ibu, dia disembuhkan Tuhan. Sekarang dia tidak memberontak. Dia sekolah senang, sukacita. Dengan baik, saudara. Cuma firman Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Cuma firman Tuhan yang bisa pulihkan anak-anakmu. Maka ajarkan itu kepada mereka. Jangan berdiam loh. Tanggung jawab itu Tuhan akan minta dari hidup kita. Bangkit berdiri bersama. Kita mau percaya, saudara. Kita mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Sekalipun ada kesusahan, kita mau tetap berkata, kami mau iring Yesus.